Hai guys, ketemu lagi di mana? Kamu sekarang. Hai guys, ketemu lagi sama kita di Laguna Family dengan Daddy Anggun dan Mommy Jola. Hayo, halo. kita mau ngebahas apa nih sekarang? Jadi tuh banyak banget yang tanya di Instagram. Kita menjawab lagi Instagram. Selamat pagi dokter, dari Farhandika. Siapa namanya? Farhandika Muhammad. Dengan IG-nya Farhandika AM. Selamat pagi dokter. Izin bertanya untuk terkait biaya yang perlu dipersiapkan sejak kedatangan di Jerman hingga sekiranya mulai residensi. Berapa ya dok? Lalu minimal berapa lama sampai mulai residensinya? Dari semua ujian penyetaraan dan lain-lainnya. Mohon arahannya dok. Jadi aku udah janji nih sama si Farhandika ini akan membuatkan YouTube tentang perkiraan biaya dari kamu mengurus visa sampai kamu mendapatkan pekerjaan di Jerman atau PPDS. Nah, untuk perkiraan biaya tentunya bervariasi banget, apalagi setelah kamu sampai di Jerman. Tergantung juga lifestyle kamu seperti apa, Di mananya juga. tergantung di mana kamu tinggal. Dan tapi kita tuh memberikan kisaran rata-rata orang normal atau orang-orang yang mungkin berhemat yang tinggal di Jerman. Jadi aku baru aja buka website dari Embassy Jerman untuk mengurus visa. Sekarang visa udah nggak 60 euro lagi, melainkan sudah 80 euro. Udah naik guys, minyak soalnya mahal. Terus jadi pertama itu mengurus visa biaya 80 euro, yaitu kalilah sekarang taruhlah kasarnya 16.000. Kamu kaliin aja lah 16.000 kali 80 euro berapa? Segini. Terus oke. Setelah itu tentunya kamu harus mencari tempat tinggal di Jerman. Untuk mencari tempat tinggal, kalau kamu single itu nggak perlu lah yang terlalu berlebihan, karena kamu kan juga mau belajar mandiri dan berhemat ya di Jerman. Bukan untuk jalan-jalan, walaupun itu nanti bonus ya kita jalan-jalan. Jadi untuk perkiraan tempat tinggal itu untuk single untuk orang yang single itu kisaran sekitar 300 sampai 500 euro per bulan. Tapi itu tidak termasuk Nebenkosten. Nebenkosten itu kayak apa ya? Kayak listrik. Buat listrik, buat gas, buat internet gitu-gitulah. Biasanya kalau misalnya kamu sendirian kesini tanpa keluarga itu bisa di kayak cuman kamar gitu doang, nggak usah yang terlalu heboh atau kayak studio gitu. Atau ada juga yang namanya WG ya. WG itu gimana sih WG itu? Gemeinschaft. Jadi satu rumah ya kayak kos-kosan. Satu rumah isinya ada misalnya 3-4 kamar, tuh satu kamar kita sewain. Terus ya dapurnya bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Iya, tapi itu memang murah banget ya dibandingin itu bisa dengan 200 sampai 300 bisa lah. Dibandingin di studio. Ya. Iya, benar. Terus saran dari kita sih kalau bisa jangan cari kota yang terlalu besar, karena ya biaya hidupnya pertama pasti akan lebih besar. Terus juga kesempatan untuk bekerjanya juga lebih susah ya, karena kalau aku pribadi sih lebih baik kamu tuh kayak walaupun itu sebagai batu loncatan gitu, tapi kamu bakal lebih banyak dapat ilmu kalau kamu di rumah sakit kecil. Karena tahu sendiri PPDS Jerman itu bukan university based tapi hospital based. Jadi kita bener-bener tuh kita belajar tuh di rumah sakit, bukan di universitas kayak di Indonesia gitu guys. Oke, biaya rumah tuh sekitar segitu ya. Terus living cost kira-kira untuk anak kos satu orang itu kita ambil kasarnya sekitar 300 sampai 500 euro juga per bulan. Itu tergantung lifestyle kamu dan apakah kamu sering jajan di luar atau kamu masak sendiri, itu beda juga ya guys ya. Jadi untuk yang diet itu juga lebih bagus karena makannya sedikit.
Oke, itu sekitar segitu living cost. Dan kursus, prakurs kalau aku saranin itu kamu cari di yang namanya VHS. VHS itu Volkshochschule. Itu adalah lembaga yang disiapkan dari pemerintah untuk orang-orang yang ingin melanjutkan atau ingin belajar apapun, nggak cuma bahasa. Kalau di Volkshochschule itu setiap kota biasanya ada, apalagi kota-kota yang besar itu pasti ada banget. Dan itu biayanya tuh murah gitu loh. Jadi waktu itu kalau di aku, karena seperti yang udah aku bahas di Agentur für Arbeit di video ini, kamu jadi baru datang ke Jerman setelah kamu dapat visa tempat tinggal. Itu kamu jangan lupa langsung sana, terus nanti semuanya itu akan di cover sama si Agentur für Arbeit. Jadi semuanya tuh semua fotokopi, semua les bahasa, semua hal yang kamu perlukan untuk syarat approbation itu akan dibantuin oleh negara. Tuh kurang enak apa coba kan kalau di Jerman. Tapi yang penting kamu dapat informasi dan kita yang kasih informasi. Gitu guys. Komisinya jangan lupa. Kidding guys. Terus itu living cost. Jadi prakurs itu kalau nggak salah aku dulu itu bayarnya sekitar 190 euro per satu modul. Kayak misalnya dulu B1 misalnya gitu, B1 itu 190, B1.1 itu modul B1 juga itu juga 190. Tapi pada akhirnya di ujungnya itu nanti tapi kalau kalian daftar ke agentur itu semua dibayarin sama agentur gitu guys. Terus berikutnya adalah syarat-syarat untuk approbation. Jadi untuk approbation sendiri itu berapa harganya? Untuk ujiannya seribuan ya. Untuk ujiannya itu harganya 1.100 euro. Dan itu kalau kamu gagal juga kamu harus bayar lagi 1.100 euro gitu guys. Dan tapi kembali lagi ke awal tadi, kalau kamu udah terdaftar di agentur itu semua di cover sama agentur, jadi nggak usah khawatir gitu. Terus minimal berapa lama ya sampai mulai residensi itu semua tergantung sama kalian. Ada yang cepat, ada yang lama, tergantung usaha, tergantung pokoknya tergantung dari kalian sendiri gitu. Ada juga orang yang baru sampai di Jerman, dia udah siap 2 bulan 3 bulan kemudian dia udah approbation selesai, dia langsung mulai PPDS. Tapi ada juga yang mungkin pertama belajar bahasa dulu. Ada juga misalnya dia yang gagal ujian harus ngulang dulu kayak gitu. Jadi itu memang bener-bener individual banget. Jadi kita nggak bisa bilang dalam waktu 1 tahun kamu masuk ke dalam PPDS tuh, kita nggak tahu gitu guys. Oke. Terus oh ya, kamu jangan lupa untuk apply itu kamu harus memperhitungkan waktu bearbeitung atau prosesnya ya. Itu sekitar 6-8 minggu. Jadi waktu kamu menyerahkan semua dokumen kamu dan diperiksa itu kamu harus mengambil garis besarnya itu sekitar 6-8 minggu sampai kamu mendapatkan jawaban dari si lembaga, kalau di Hessen tuh HLPUG gitu. Jadi kamu harus memperhitungkan itu semua. 6-8 minggu tuh lama kan, sekitar hampir 2 bulan ya. Jadi itu memang sudah birokrasi di Jerman seperti itu. Buat teman-teman yang nonton yang udah di Jerman pasti tahu nih birokrasi di Jerman itu seperti apa ya kan. Ya, terus juga kalaupun kamu dapat approbation, itu pun untuk sampai kamu mendapatkan sertifikatnya itu juga sekitar 6-8 minggu. Jadi proses apapun di Jerman itu sekitar 6-8 minggu gitu guys. Itu di luar proses-proses yang lain ya, itu sampai kamu mendapatkan jawaban. Oke. Kira-kira itu aja ya biaya yang yang perlu kamu siapkan di Indonesia atau ya yang masih misalnya ditolong di sponsorin sama orang tua, itu ya kira-kira untuk living cost sama biaya. Tapi kalau kamu udah daftar di agentur tuh insya Allah maksudnya hampir 90% lah pasti semua diganti lah sama si agentur gitu. Jadi kayak sayang aja kalau kamu tuh nggak pakai kesempatan ini gitu guys. Oh iya, ada satu yang lupa, yaitu adalah asuransi kesehatan. Itu wajib dipakai, wajib dipunyai oleh setiap individu yang ada di Jerman. Dan itu kisarannya sekitar 100-150 euro per bulan untuk asuransi. Itu aku belum, karena aku asuransi dulu ikut Mas Anggun, jadi aku nggak ada pengalaman.
kalau kamu single itu gimana cara kamu bayar asuransi, entah itu diganti sama agentur atau enggak, aku kurang informasi. Mungkin kalian bisa cari informasinya di website atau di Google, itu semua ada. Pokoknya seperti yang aku sering bahas di reels aku, kalian jangan males-males cari informasi di Google atau di YouTube atau di Instagram Mami Jola gitu, @jolalucu. Oke, gimana nih Farhan Dika? Mudah-mudahan puas dan teman-teman yang lain juga puas untuk perkiraan besarnya biaya sampai kita mendapatkan stele di rumah sakit di Jerman gitu guys. Oke, kita harap teman-teman misalnya ada pertanyaan, like always di DM aja ke Instagram aku Jolalucu. Oke guys, keep healthy, jangan lupa like, subscribe, comment. Keep healthy. Sampai ketemu.